Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, segala sesuatu yang ada pada diri manusia ialah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah rezeki Allah. Mengapa? Karena sejatinya manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia lahir tanpa membawa sedikit pun melainkan raga, yang mana raga itu sendiri ialah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu bisa harta benda, bisa pangkat jabatan, tahta, rupa yang cantik menawan dan lain sebagainya. Semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tidaklah perlu manusia iri dengan sesamanya. Mungkin kita melihat tetangga kita diberi kelebihan harta, rumah yang megah, mobil yang banyak, lantas kita iri kepada mereka. Hal ini tidaklah boleh terjadi. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Adil. Rezeki yang diberikan kepada umatnya tidak mungkin tertukar. Di antara kita mungkin ada yang merasa bahwa rezekinya selalu susah, ketiban sial. Kenapa teman di sebelah ada saja rezeki yang dia dapat dan bahkan selalu bertambah rezekinya? Kenapa kita sendiri susah mencari rezeki berupa harta yang cukup? Makan sehari-hari aja susah. Apakah rezeki kita tertahan? Mungkin ada beberapa hal berikut ini yang perlu kita simak bersama kemungkinan sebab Allah menahan rezeki seseorang. Di antaranya, satu, kurang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa jika kita mau bersyukur atas apapun yang diberikannya, maka Allah menjanjikan pasti akan ditambah nikmatnya. Rasa syukur tidak hanya diungkapkan melalui ibadah saja, namun juga melalui perasaan dan perilaku kita. Bekerja keras dan ikhlas, tidak membanding-bandingkan harta dengan orang lain juga merupakan bentuk syukur. Ingat bahwa rezeki tidak hanya berupa harta, tapi keluarga yang rukun, anak soleh-soleha, teman-teman yang baik, kesehatan, dan sebagainya adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang telah diberikan, maka kelak Allah akan memberikan kita azab yang pedih. Jika Allah murka, kita tidak akan sanggup menghindarinya. Jadilah orang yang bersyukur. Orang yang paling menikmati hidup ialah orang-orang yang paling bersyukur. 2. Sebagai ujian kesabaran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Hidup ini seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Sebagai manusia, tentu kita ingin hidup bahagia, senang, dan sehat sepanjang hari. Namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa hidup kita akan selalu begitu. Hal ini tentunya tidak lepas dari ujian Allah yang diberikan kepada kita. Orang yang hidup tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Ujian ada sebagai bentuk kenaikan kelas. Jika kita lulus ujian dengan hasil baik, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jadilah orang-orang yang semangat ketika mendapati ujian dalam hidup. Jangan patah semangat. 3. Pelajaran agar bekerja lebih keras. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Setiap orang dalam hidup pasti punya impian, dan jadikan impian itu sebagai pemicu semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19. 4. Azab karena mengingkari nikmat Allah.
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Ayat tersebut terang sekali menjelaskan akan bahaya mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Jika kita ingkar nikmat, Allah akan menimpakan azab kepada kita. Sahabat yang beriman, untuk itu mari kita senantiasa introspeksi diri kita masing-masing agar apa yang kita mau dan rezeki yang kita mau tidak tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadilah selalu orang yang suka bersyukur kepada Allah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah.